ancaman resesi global, investasi jadi jaring pengaman keuangan masyarakat. Tak heran jika saat ini minat investasi begitu tinggi, terutama di kalangan anak muda. Hal ini menjadi perhatian investasiku yang ikut berkontribusi memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat dengan mengadakan berbagai acara melibatkan mentor ternama. Bagaimana antusiasme masyarakat? Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Investasiku sebagai aplikasi investasi saham, obligasi, reksadana, serta perencanaan keuangan yang bekerja sama dengan bank digital milik Citicorp yaitu Alobank menggelar acara edukasi belajar saham dan trading. Membawa tema menangkap gerak-gerik big player dalam akumulasi di live trade. Acara ini menghadirkan trader profesional Michael Yo untuk membagikan jurus trading cepat dan akurat bernama formasi serang miliknya, serta private mentoring trading secara langsung. Acara yang berlangsung sejak jam 8 pagi ini dimulai dengan penyampaian materi terkait formasi serang. Lebih jelasnya terkait acara hari ini saya sudah bersama Bapak Firman Mariho, Chief Digital Officer dari Investasiku. Apa kabar Bapak? Terima kasih waktunya untuk CNBC. Baik sekali, baik sekali. Ya, Pak, mungkin untuk pertanyaan pertama ini, apa sih kemudian yang menjadi tujuan dan latar belakang dari Investasiku mengajakkan acara ini? Ya, tujuan dari acara ini adalah untuk melakukan edukasi, ya. Dan kita bisa melihat banyak sekali sekarang anak-anak Gen Z, milenial, mereka itu yang menguasai pasar, market, ya. Dan itu tujuan kita supaya mereka mulai mengenal tentang investasi secara benar, terutama menggunakan Investasiku. Arti menurut Bapak sekarang minat investasi terutama di kalangan anak muda sudah cukup tinggi ya Pak? Apa yang kemudian harus dibenahi dari minat yang tinggi ini? Oke, kalau kita lihat 2 tahun, 3 tahun terakhir, memang pertumbuhan RDN di pasar modal itu sangat signifikan, luar biasa. Dan itu didominasi sama Gen Z milenial. Nah, menurut pandangan saya, minat aja nggak cukup. Nah, tetapi harus disertai dengan edukasi. Karena perlu dipahami, setiap kita berinvestasi saham, itu ada risiko yang menyertai. Nah, dengan kata lain, minat ini harus disertai atau dibarengi dengan edukasi. Sehingga ketika mereka berinvestasi, ya dapat cuan senantiasa, begitu loh maksudnya. Tapi jangan lupa ada resiko investasi yang mengikuti gitu ya Pak? Betul, resiko ini yang perlu diantisipasi dengan mereka harus sering mengedukasi diri lah ya. Nah, contohnya seperti yang acara yang kita buat pada hari ini. Oke, Pak. Kalau terkait Investasiku, apa yang kemudian sudah dilakukan Investasiku untuk berkontribusi pada edukasi investor-investor baru maupun yang sudah lama di pasar modal? Oke, karena kita melihat bahwa pertumbuhan yang sangat tinggi itu di generasi Z dan milenial, dan kebetulan aplikasi Investasiku ini didesain untuk target market Gen Z dan milenial. Nah, aplikasi ini kita desain mudah, simpel, dan praktis. Nah, kita dalam edukasi kita bekerja sama dengan Alobank, Investasiku bersama Alobank. Kita mengadakan program namanya AloFest, Alo Invest, ya. Ada 2, Alo Invest Goes to Campus. Itu kita ingin memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa investasi sejak dini itu jauh lebih baik dibanding kita menunda waktu untuk berinvestasi. Nah, lalu untuk yang mereka yang sudah niatnya udah besar, mereka udah trading saham atau berinvestasi saham, nah kepada mereka yang udah serius, nah kita adakan Alo Invest Goes to Community. Nah, contoh pada hari ini kita mengundang Michael Yo, dan dia adalah orang yang sangat terkenal terutama di pasar modal, terutama di Gen Z dan milenial. Nah, kita mau mereka-mereka ini juga mulai memahami bagaimana berinvestasi secara benar. Sama lah seperti kalau kita mau berenang, itu nggak bisa hanya teorinya aja, tapi harus terjun ke kolamnya dan langsung praktek. Nah, yang kita mau ya mereka terjun ke market. Nah, tapi bukan hanya terjun ke market tanpa pendampingan. Nah, kita minta langsung orang hebatnya nih ya, untuk langsung mendampingi, ngajarin langsung 1 hari ya, trading bareng, bahkan mereka bisa tanya langsung di hari itu. Bahkan bukan hanya itu, habis acara ini mereka didampingi dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga harapan kita supaya mereka semakin mahir berinvestasi, sehingga ya anak Gen Z milenial yang katanya ingin cari cuan itu bisa terrealisasi, begitu loh maksudnya.
Kalau antusiasme masyarakat terkait acara ini seperti apa, Pak? Oh, sangat besar sekali. Dan kita bisa melihat pendaftaran baru dibuka sekitar 10 hari 2 minggu ya, kita udah over kuota ya, sampai akhirnya kita harus memperlebar tempat ya supaya bisa penuh dan semua bisa ikut dan semua bisa happy, lebih banyak lebih happy gitu ya. Lebih banyak yang lebih terdidik ya, Pak. Terakhir mungkin, Pak, keunggulan apa yang kemudian ditawarkan Investasiku untuk para pengguna aplikasinya, Pak? Nah, ini yang paling menarik, keunggulan ya. Nah, untuk yang pemula, ibaratnya mereka yang ingin ya. Nah, aplikasi Investasiku memang didesain mudah, simpel dan praktis. Nah, mereka dengan registrasi mudah, simpel, dalam 1 hari mereka sudah bisa registrasi dan mendapatkan RDN. Mereka bisa store dana. Itu untuk yang pemula ya. Jadi yang masih awam, aplikasi ini mudah, simpel, praktis. Lalu 1 hari RDN terbentuk bahkan di bawah 1 jam. Lalu untuk mereka yang udah serius berinvestasi. Nah, ini yang paling penting. Karena setiap transaksi mereka dapat poin. Nah, poinnya ini namanya MPC point. Nah, poin ini yang akan disambung ya ke Alobank ya, dan ini bisa digabung dengan seluruh poin-poin yang didapat dari seluruh pembelian merchant-merchant di bawah Citicorp. Nah, kalau scalper saya perhatiin anak-anak Gen Z sekarang milenial 1 hari bisa transaksi 1M, 2M, 3M gitu ya. Saya udah hitung tuh poinnya bisa sampai 4,8 juta ke atas tuh ya. Poinnya doang. RDKI itu, Pak. Nah, ibaratnya mereka setiap hari dapat poin ya. Mereka transaksi dapat poin setiap hari dari setiap transaksi mereka bisa gabungkan dengan pembelian yang lain dari poin dari tempat merchant yang lain, dan poin itu bisa diakumulasi di pembelian di merchant yang lain di bawah Citicorp. Lalu yang ke depan poin ini bisa diinvestasikan kembali. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi semakin sering bertransaksi, semakin banyak dapat poin. Nah, terutama scalper yang 1 hari transaksinya banyak, nah itu cocok tuh ya. Mereka akan dapat poin banyak. Tinggal satu yang dipastikan. Mereka download Alobank, download aplikasi Investasiku, menggunakan nomor handphone yang sama dan email yang sama. Supaya nanti setiap transaksi akan masuk ke MPC point yang ada di Alobank. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Firman atas Terima kasih, penjelasannya. sama-sama. Ya, pemirsa, yuk kita langsung ikuti keseruan live trading bareng Michael Yeoh berikut ini. Live trading sesi pertama bersama Michael Yeoh dimulai pada jam 9 pagi, bertepatan dengan pembukaan pasar saham. Michael juga memberikan tips dan langkah-langkah penggunaan formasi serang bersamaan dengan live trading. Pada live trading sesi kedua, Michael juga membuka sesi tanya jawab selama 60 menit, sehingga peserta dapat bertanya apapun, tentunya terkait dunia trading. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Michael Yeoh, narasumber acara hari ini. Apa kabar, Koh? Baik. Terima kasih nih waktunya untuk CNBC Sama-sama. Indonesia. Koh, boleh diceritain nggak latar belakang hari ini? Koh kemudian mengajarkan materi strategi serang, nah formasi serang begitu. Apa yang menjadi latar belakang Koh mau membagi tips formasi serang ini? Oke, pertama ini karena Investasiku berjanji kalau event ini tidak akan disiarkan secara online. Karena biasanya selama ini edukasi yang ada itu kan lebih ke kita membahas teori. Nah, hari ini kita mencoba praktek, mau mencoba melakukan pembelian, dan puji Tuhan tadi semua pembelian kita itu berakhir dengan baik. Pembeliannya berakhir dengan baik, berarti cuan nih ya Koh ya? Cuan, oke. Koh, kalau konsep acara hari ini kayak saya lihat tadi berbeda dengan beberapa acara yang lain. Seperti apa sih konsep acara hari ini? Oh, jadi kita lebih ke interaktif show, interaktif talk show. Jadi dengan semua peserta yang ada, saya jawab semua, dan itu semua saya buka-bukaan gitu. Dan live trading yang saya lakuin juga bukan hanya soal beli dan jual, tapi reason kenapa saya beli dan jual. Dan ini bakal bisa diterapkan oleh mereka untuk nanti ke depan. Jadi secara teknis beneran step by stepnya ya? Betul sekali. Oke. Koh, kalau output atau tujuan dari hari ini, kira-kira Koh berharap peserta ini dapat apa sih pada live trading sesi hari ini? Saya berharap kalau nanti ke depan 180 orang yang ada ini bisa juga menjadi trader yang mandiri, yang memiliki prinsip sendiri, memiliki konsep dasar analisa yang tanpa harus terbebani dengan kebisingan yang ada di luar. Karena di dunia market itu amat dipenuhi oleh noise gitu, Kak. Jadi percaya diri gitu ya? Percaya diri agar mereka bisa lebih confident dengan metode yang akan mereka kembangkan masing-masing. Jadi saya nggak mengajarkan mereka jadi saya nggak mengajarkan mereka menjadi seseorang apa, tapi saya ingin mereka menemukan jati diri mereka, seperti apa style yang mereka cocok untuk mereka aplikasikan ke dalam trading. Oke. Oh, kalau ngelihat tadi jalannya diskusi, jalannya pemaparan materi gitu, lihat semangat teman-teman gitu ya, gimana nih Koh melihat semangat investasi teman-teman di sini? Karena
Offline seminar ini masih akan kita maintain selama 3 bulan secara online maintainnya. Saya yakin ke depan ini akan jadi PR banget buat saya karena tadi pertanyaannya aja sampai saya nggak mampu jawab, sampai di stop sama Cila tadi. Berarti semangat banget nih ya Iya, teman-teman. semangat banget, saya salut, apalagi ini dari jam 7 loh sampai jam 5. Belajar investasi dari jam 7 sampai jam 5. Luar biasa. Kok kalau misalnya lihat dari teman-teman yang lain gitu di media sosial, kok gimana sih cara orang-orang Indonesia sekarang berinvestasi? Apakah literasi keuangan maupun pahami resikonya sudah cukup menurut Koko? Nah, yang perlu diperbaiki adalah di mana pasar modal kita bertumbuh. Terakhir itu menyentuh 10 SID. Nah, cuman yang disayangkan adalah literasi keuangannya yang kurang. Nah, jadi kebanyakan belinya ikut-ikutan, belinya nggak punya metode yang khusus. Dan saya berterima kasih sekali untuk investasiku, Alobank, Bank Mega, dan juga salah satunya CNBC udah menyediakan wadah bagi kami untuk memberikan edukasi di mana yang kita kejar itu bukan transaksi, bukan volume, tapi juga kesehatan dari dunia investasi. Yes. Nah, sedikit nih kok, buat pemirsa CNBC, kasih tips soal screening emiten. Tadi kan banyak juga nih pertanyaan teman-teman. Apa sih tipsnya Koko bisa screening emiten yang bagus? Yang pertama harus dimulai dari top to down. Kalian harus ngerti apa yang terjadi di global, pengaruhnya apa ke dalam negeri, kemudian apa pengaruhnya ke emiten. Nah, dari situ kalian udah bakal bisa mengecilkan watchlist kalian. Karena kalau watchlist yang terlalu besar, kalian akan bingung 700-800 emiten mana yang tiap hari harus naik gitu kan. Nah, kita sebenarnya nggak cari saham apa yang naik besok, tapi kita cari saham yang punya resiko kecil dan memiliki peluang yang besar. Oke, makasih Ko Michael. Ya, pemirsa, tadi sudah langsung kita temuin narasumbernya. Nah, habis ini kita akan ngobrol ke peserta terkait acara hari ini. 180 peserta yang hadir merasa sangat terbantu dengan materi yang dihadirkan narasumber. Mereka mengungkapkan belajar investasi menjadi ilmu baru yang sekaligus menambah pendapatan mereka. Michael memberikan berbagai tips trading dengan formasi serang seperti konsep memasang over, bid, dan menjelaskan berbagai struktur pembentuk harga. Investasi itu penting karena satu, investasi itu kan kita jadi belajar nih gimana cara kerjanya uang, dan kita bisa tahu juga nih gimana sih kayak bisnis-bisnis di Indonesia itu jalannya kayak gimana. Salah satunya kan kayak di saham, kita akhirnya tahu nih perusahaannya bekerjanya gimana gitu. Karena segini, kalau kita lihat sekarang kan inflasi sudah cukup tinggi nih. Kalau kita hanya mengandalkan dari saving atau hanya dari deposito, kayaknya kemakan inflasi ya. Jadi salah satu cara untuk melawan inflasi menurut saya ya harus diinvestasi, either di obligasi atau kita masuk ke dalam stok. Tapi untuk stoknya pun juga tidak boleh salah pilih juga, jangan hanya istilahnya kan sekarang pom-pom gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mengerti dulu semuanya baru kita bisa ikut invest supaya tidak stres. Kalau saya sih sebenarnya ya karena emang butuh duit sih ya. Karena kalau ngarepin dari gaji doang nggak cukup gitu. Jadi masih kita puter pinter-pinter muterin sih investasi gitu. Tapi itu pun dengan catatan kita harus banyak belajar ya dari banyak orang-orang yang sukses. Jadi kita juga nggak sembarangan istilahnya mainin duit kita, nggak sembarangan nyemplungin ke sembarangan saham. Jadi saya tertarik karena ingin memperdalam karena sudah biasa trading. Jadi perlu banget buat kita untuk mengetahui ada beberapa hal yang mungkin kita nggak pernah ketahui gitu loh. Jadi bukan hanya mendengar dari isu oke, ini saham begini atau begitu, tapi kita bisa belajar dari basic-basicnya juga sih, seperti itu. Saya sebenarnya udah lama di pasar modal, cuma saya waktu itu ngelihat ini orang hebat banget ya. Itu kayak bener-bener stock picknya tuh kayak dukun gitu loh, emang dudukannya dukun di market kan, jadi saya tertarik gitu loh. Kebetulan ini pertama kali kan dia bikin acara offline, jadi ya udah saya. Ilmu yang dapat dari QM-nya sih yang pasti bagus banget, soalnya kan memang hanya di-share di sini saja sama QMY. Terus habis itu dan langsung menghasilkan tadi dapat lumayan, dapat 2 saham. Iya. Something new ya, maksudnya sesuatu yang belum pernah aku tahu sih cara bacanya trader broker itu seperti apa, cara bacanya, gimana mengetahui ini adalah fake over atau fake bid, itu semua ternyata tadi kayak kebuka aja semuanya. Oke, jadi selama ini benar-benar miss aja, nggak pernah tahu gitu. Materinya bagus banget sih. Tadi saya juga sama beberapa teman, ada satu teman juga yang lumayan pemula, dan dia tuh lumayan banyak lah insight yang dia dapat, ilmu yang dia dapat gitu loh. Jadi maksudnya QM-nya juga step by stepnya bagus gitu loh. Money managementnya, gimana cara combine dengan technicalnya. Sarannya untuk investasiku ya mungkin
bikin kayak festival investasi itu satu, terus yang kedua mungkin bikin event-event kayak gini lebih sering lagi. Mungkin lebih sering diadakan acara seperti ini, jadi bisa mengedukasi untuk para yang baru mulai trading atau supaya tidak salah arah lah, karena banyak pom-pom di luaran gitu aja sih. Saya rasa ini bagus banget sih ya. Cuma memang, cuma maksudnya kita emang harus pilih-pilih mentor yang bagus. Dan untuk mengembangkan ke depan harus bikin komunitas yang bagus, yang kuat sih. Ya, bagaimana pemirsa? Seru sekali kan acaranya? Memang acara-acara seperti ini sangat membantu literasi keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk semakin memahami produk dan resiko pilihan investasinya. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.